Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Mulai dari bungkus makanan, botol plastik, hingga sisa makanan. Tapi, pernahkah kita berpikir, kemana perginya semua sampah yang kita buang? Tahukah kamu, sampah yang dihasilkan setiap hari pada akhirnya akan berakhir di TPA atau tempat pemrosesan akhir. TPA merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat di mana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Namun, kenyataannya banyak TPA saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas. Jumlah sampah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring bertambahnya penduduk dan gaya hidup yang semakin konsumtif. Timbulan sampah menjadi tantangan serius. Pada tahun 2025, timbulan sampah di Indonesia mencapai 73.461 ton sampah per hari yang berasal dari 265 kabupaten se-Indonesia. Jika kita lihat lebih dalam, sampah yang kita hasilkan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari sampah organik seperti sisa makanan dan daun, hingga sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam. Berdasarkan data SIPSN tentang komposisi sampah nasional 2025, sampah organik berada di peringkat pertama pada timbulan sampah. Namun, sampah plastik juga menjadi perhatian karena sulit terurai dan terus menumpuk di lingkungan. Masalah utama bukan hanya pada jumlahnya, tetapi pada cara pengelolaannya. Banyak sampah yang tidak dipilah sejak dari sumbernya, sehingga semuanya tercampur dan berakhir di tempat pemrosesan akhir. Penting bagi kita untuk mulai memilah sampah. Ada 4 jenis sampah yang perlu kita ketahui. Organik, anorganik, B3, residu. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia yang dapat terurai secara alamiah di alam. Sampah organik identik dengan kotak sampah berwarna hijau. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos, biopori, pakan, ternak, dan lain-lain. Contoh sampah organik seperti kulit buah, sisa makanan, buah, dan sayur busuk, daun, dan ranting. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Sampah anorganik identik dengan kotak sampah berwarna kuning. Cara pengolahannya dapat didaur ulang atau dijual ke bank sampah. Contoh sampah anorganik seperti plastik, kaleng, kaca, kertas. Sampah B3 merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Sampah B3 identik dengan kotak sampah berwarna merah. Cara pengelolaan ini yaitu dengan cara dipisahkan dari sampah lain, disimpan dalam wadah khusus tertutup dan aman, diserahkan ke fasilitas pengelola B3 resmi, serta tidak dibakar atau dibuang sembarangan. Contoh sampah B3: baterai, elektronik, bohlam lampu, obat kadaluarsa. Sampah residu merupakan sampah sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui proses daur ulang maupun pengomposan. Sampah ini identik dengan kotak sampah berwarna abu. Sampah ini akan langsung dibuang ke TPA khusus residu. Contoh sampah residu seperti styrofoam, popok, masker, tisu bekas. Selain memilah sampah, kita juga bisa menerapkan prinsip 5R: reduce, reuse, recycle, refuse, dan load. Pertama, reduce, mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Contohnya membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, reuse, menggunakan kembali barang-barang sebanyak mungkin sebelum memutuskan untuk membuangnya. Contohnya menggunakan kembali botol sabun yang sudah habis, lalu mengisinya lagi dengan sabun isi ulang, sehingga botol tersebut tidak perlu dibuang dan bisa digunakan berkali-kali. Recycle daur ulang adalah proses mengolah kembali sampah atau barang bekas menjadi bahan baku baru
untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Keempat, refuse, menolak penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan, terutama yang berpotensi menghasilkan sampah seperti kantong plastik, sedotan, atau produk sekali pakai lainnya. Kelima, rot, mengkomposkan sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan agar bisa kembali ke alam tanpa mencemari lingkungan. Pada akhirnya, pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Perubahan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan di masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, karena bumi yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama.